Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film horor Indonesia yang berjudul Sumala yang rilis di tahun 2024. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Five, four, three, two, one. Film horor kali ini merupakan sebuah kisah nyata yang diangkat langsung dari Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di salah satu daerah yang ada di Semarang. Di situ kita akan melihat keluarga kaya raya banget, namun masih belum memiliki anak sampai 10 tahun lebih selepas pernikahan mereka. Alhasil, hal tersebut menjadi masalah penting bagi sanak keluarga, akibat hingga kini belum ada penerus atau penjaga tanah waris. Oh ya, sepasang suami istri itu bernama Sojiman dan Sulastri. Yang mereka butuhkan. Setidaknya aku sudah Dia mempunyai tidak akan pernah melepaskan tanah milik saya. untuk menjaga tanah waris. Mendengar pembicaraan antara sang suami beserta keluarga dia sebelumnya, Sulastri pun merasa makin minder dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Habis itu, emosi Sojiman seketika memuncak saat sang istri mengucapkan beberapa kata yang menyinggung perasaan dia. Dan di akhir cekcok mereka berdua, ia memberi pernyataan berupa ancaman keras. Apabila hingga tahun depan Sulastri belum juga memberikan keturunan, maka ia berjanji akan menikah lagi dengan wanita lain. Tadi saya beli. Kamu pikir saya tidak bisa? Saya harus. Setelah mendapat ancaman tadi dari sang suami, hati Sulastri sangat hancur sehancur-hancurnya, bagaikan daging yang digiling dan terus digiling hingga betul-betul halus. Tentunya air mata dia tak bisa terpendam lagi, kemudian mengalir deras layaknya hujan, ya guys ya. Namun di waktu yang sama, ia mendengar cerita rakyat yang mengatakan bahwa ada seorang dukun yang bisa membuat wanita cepat hamil. Guna memenuhi hasrat menggebu dari sang suami, ia pun memutuskan untuk mencoba juga. Lah terus aku arep emang wis ono hasilnya. Kata istriku, ibu tua yang kata Beneran? yo. Sehabis mendengar informasi itu secara diam-diam, ia pun tanpa basa-basi langsung bergegas menuju ke lokasi, tempat di mana si dukun pintar itu berada. Walaupun harus menempuh jarak yang cukup jauh, sampai menaiki perahu melintasi sungai yang luas, tentunya tak membuat niat Sulastri ciut sedikit pun. Setibanya di lokasi, ia kemudian bertemu dengan si dukun dan berbicara, menceritakan mengenai keluh kesah kehidupan dia selama ini, yaitu belum memiliki anak. Kalau njaluk tulung karo aku itu beda. Akan tetapi, si dukun pintar ini ternyata memiliki hubungan khusus dengan para iblis. Dengan kata lain, ilmu yang dimilikinya merupakan ilmu yang berwarna hitam, tak putih, biru ataupun merah, ya guys ya. Di situ si dukun memberitahu bahwa jika Sulastri setuju, maka dia akan segera mengandung sepasang anak perempuan kembar. Satunya adalah anak manusia normal, sementara satu lagi akan memiliki fisik buruk rupa, karena yang itu merupakan anak iblis. Nantinya Sulastri beserta sang suami wajib merawat mereka berdua dengan baik, hingga beranjak umur 10 tahun, sebelum si iblis itu mengambil kembali anaknya. Kowe akan terikat dengan tuanku. Kalau kowe mau. Iblis yang satu cantik dan baik hati dari bangsa. Setelah mendengar segala penjelasan yang diberikan oleh si dukun, walau demikian buruk, Sulastri sama sekali tak gentar sedikit pun, dan ritual akan segera dimulai. Si dukun lalu mengeluarkan komat kamit dari mulutnya, guna memanggil tuan dia yaitu iblis,
agar supaya memberi kekuatan untuk bisa membuat Sulastri hamil secepatnya. Habis itu, ia diberi sebuah minuman aneh yang telah dikomat-kamit tadi untuk diminum. Tak lama kemudian, Sulastri mengalami kejang-kejang yang sangat luar biasa. Akan semakin buruk. Ki wonten manungsa. Beberapa bulan kemudian, Sojiman memanggil seorang bidan guna memeriksa perut Sulastri. Apakah di dalam sana sudah terdapat benih-benih cintanya atau belum? Dan setelah dicek dengan seksama, ia pun sangat bahagia ketika mendengar kabar gembira dari si bidan yang mengatakan bahwa perut Sulastri telah isi anak kembar. Mereka bahkan sudah menetapkan nama untuk kedua anaknya nanti, yaitu Kumala dan Sumala. Habis itu Sojiman menugaskan ke anggota dia segera mengumumkan ke para warga tentang informasi happy ini. Sumala, dikasih nama siapa? Ikan ke seluruh penduduk desa. Mendengar kabar gembira dari Sojiman beserta keluarga sebelumnya, para warga tentu saja ikut dalam merayakan hari kegembiraan tersebut. Mengapa demikian? Karena itulah yang ditunggu-tunggu selama ini, yaitu menanti penerus tahta dari segala kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Sojiman. Tepat di malam yang begitu dingin, ditambah hujan lebat banget di luar sana, hari kelahiran anak mereka pun sebentar lagi akan tiba. Akan tetapi, di sela-sela itu semua Sulastri melihat sesosok aneh yang terus memperhatikan dirinya. Gendoro, tarik. Tak lama kemudian, sebentar lagi Sulastri hendak melahirkan anak yang pertama. Setelah mengeluarkan tenaga full power, sang anak pun lahir di dunia yang penuh tipu-tipu ini. Namun saat pertama lahir, si anak tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, yang membuat si bidan merasa khawatir. Di waktu bersamaan, anak kedua tak lama lagi akan lahir. Tapi walaupun si anak lahir sehat walafiat, Sojiman dengan terpaksa harus segera membunuhnya akibat tak ingin menanggung malu. Sehabis membunuh si anak kedua, di waktu yang sama si anak pertama langsung menunjukkan tanda-tanda kehidupan dengan mengeluarkan suara tangisan yang begitu keras. Menyadari hal tersebut, membuat mereka semua di sana merasa sedikit lega. Habis itu Sojiman lalu memerintahkan ke anggota dia agar supaya mengumumkan kelahiran anak pertamanya ke para warga. Di situ juga ia menegaskan ke semua orang yang ada di ruangan, tetap menutup mulut alias merahasiakan tentang apa yang telah terjadi sebelumnya. Sampaikan ke seluruh desa. Anakku. Suke! Yudin. 3 tahun pun telah berlalu tanpa terasa. Di umur segitu, anak-anak pada umumnya sudah bisa berjalan dan berbicara secara normal. Tapi tidak bagi Kumala. Menurut rumor yang beredar selama ini, sejak kecil Kumala mengalami cacat keterbelakangan mental. Hal tersebut malah membuat Sojiman sekeluarga merasa sangat malu akibat para kerabat mereka yang terus saja membicarakan tentang masalah itu. Di umur 5 tahun, keanehan tingkahnya mulai terus terlihat, dan itu membuat Sojiman mulai terganggu. Kakinya cacat, jalannya pincang. Kumala, ayo masuk dong. Ayo. Ojo bahaya. Alhasil, ia pun dengan terpaksa harus memberi perintah khusus ke anggotanya agar segera mengurung Kumala di dalam salah satu gudang miliknya. Lihatlah betapa tersiksa Kumala ketika itu sedang berlangsung, ya guys ya. Kini dia telah beranjak 8 tahun,
Dan di pagi itu semua orang rumah dibuat sibuk mencari-cari keberadaan Kumala yang sedari pagi hilang entah kemana. Di sisi lain, ternyata sekarang ia sedang asik nongkrong di pasar. Tapi tak lama kemudian, Kumala malah kena bully oleh teman sebayanya. Di waktu yang sama, kejadian tadi terpantau langsung oleh Sojiman dan Sulastri di atas mobil. Akibatnya, ia lalu menyeret paksa Kumala menuju ke gudang yang selama ini menjadi tempat kurungannya dan melancarkan aksi kekerasan atas tindakan ceroboh dari Kumala yang menurut dia itu sangat memalukan. Walaupun kelakuan sang suami tak bisa dibenarkan begitu saja, tapi Sulastri juga tak bisa berbuat banyak dan hanya terdiam menyaksikan kejadian penyiksaan itu berlangsung. Dikandani, jangan keluar. Saat Kumala sudah nyaris tertidur di malam hari, tiba-tiba ia terbangun akibat mendengar suara seseorang yang memanggil namanya dari arah lemari. Dan benar saja, karena tak lama di situ keluar sesosok makhluk yang ternyata adalah kembaran dia yang bernama Sumala. Dia lalu menjelaskan segalanya di hadapan Kumala, yang dimana ia merupakan saudara kembar yang tak pernah diceritakan sebelumnya oleh kedua orang tua mereka. Dan dikarenakan wujudnya yang buruk rupa, sang ayah pun memutuskan untuk langsung mengeksekusi dia. Hari demi hari berlalu dengan terasa cukup mencekam dan menegangkan akibat tubuh Kumala yang seringkali diambil alih oleh Sumala. Alhasil, dia selalu saja melakukan hal-hal di luar nalar yang tak disukai oleh Sojiman dan tentunya membuat ia terus-terusan menjadi murka. Merasa ada yang tak beres dengan Kumala, Simbo lalu bertanya baik-baik kepadanya mengapa dia sangat bandel dalam beberapa hari terakhir. Di situ Kumala pun menjawab bahwa bukan dirinya, melainkan Sumala. Yang bandel kok. Kok malah seperti itu? Sumala. Di sisi lain, namun tetap di lokasi yang tak jauh dari situ, di waktu yang sama Sulastri sempat menguping pembicaraan mereka berdua. Betapa terkejut dan tak percayanya ia ketika mendengar nama Sumala keluar dari mulut Kumala. Karena selama ini selain dia dan suaminya tak ada satupun yang tahu tentang nama tersebut. Penasaran dengan kejadian apakah ini, Sulastri lalu berencana mendatangi si dukun kala itu guna bertanya. Akan tetapi saat ia hendak melakukannya, ternyata si dukun telah lama mati, dan itu membuat ia merasakan kebingungan yang begitu luar biasa. Wes mati. Perjanjian karo iblis. Beberapa hari kemudian, Sumala berencana untuk melancarkan aksi balas dendam ke sekelompok anak bocil yang selama ini terus saja membuli Kumala. Setelah berhasil kabur dari kurungan, ia lalu mencari benda tajam yang bisa digunakan nanti sebagai alat eksekusi. Habis itu, ia pun bergegas mendatangi mereka semua satu persatu hingga tuntas. Lihatlah betapa sadis dan mengerikannya dia ketika itu. Tak kenal ampun, yang ada hanya amarah mendidih di dalam hatinya. Merasa mustahil bagi Kumala untuk bisa kabur dari kurungan selama ini. Apalagi sampai melakukan pembunuhan berantai seperti apa yang telah dilaporkan oleh para warga. Sojiman beserta Sulastri lalu mengecek secara langsung ke lokasi kurungan tersebut. Di situ mereka benar menemukan sebuah lubang yang digunakan Kumala untuk kabur.
Mulai menyadari ada hal aneh yang terjadi di sini, ia lalu mendatangi orang pintar guna menanyakan itu. Singkat penjelasan, Sojiman akhirnya mengetahui tentang semua kelakuan sang istri dari awal. Kang Sekar tu mati. Sudah bersekutu dengan iblis. Sementara di sisi lain, Sumala kembali melancarkan aksi pembantaian lagi, namun kali ini ke keluarga beserta anggotanya sendiri. Berawal dari anggota paling setia dari Sojiman, selanjutnya ke sang ibu yaitu Sulastri. Mereka berdua tadi dieksekusi menggunakan cara yang teramat sadis. Tak lama barulah Sojiman tiba di rumah dan mendapati seisi rumah tersebut dalam kondisi kacau balau. Tepat di jam 12 malam ini, umur Kumala telah genap 10 tahun, dan bersamaan dengan hal itu, inilah saatnya bagi Sumala untuk mengambil alih tubuh Kumala seutuhnya. Kini kita tiba di akhir scene dari kisah nyata cerita rakyat Kabupaten Semarang ini, yang dimana Sojiman dan Sumala hendak melakukan duel yang begitu sengit, layaknya Barcelona versus Real Madrid, alias El Clasico, ya guys ya. Tapi sebelum itu, ia terlebih dahulu mempersiapkan segala-galanya. Saat war baru saja dimulai, sesaat Sojiman nyaris memenangkan pertandingan. Akan tetapi ketika ia merasa demikian, ternyata Sumala berhasil membalikkan keadaan. Dan hingga kini, di daerah tersebut, anak-anak masih dianjurkan untuk tidak keluar rumah setelah maghrib. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Sumala. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.